Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat petani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan penyemaian atau proses persemaian atau pembuatan bibit bawang merah. Yang mana bawang merah yang akan kita gunakan sebagai bibit tersebut adalah merupakan bahan yang kita ambil dari dapur. Sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Sekarang kita langsung saja mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses persemaian atau pembuatan bibit bawang merah. Di mana bawang merah yang kita gunakan itu adalah bawang merah yang kita ambil dari dapur. Untuk yang pertama kita persiapkan adalah bawang merah. Yang mana bawang merah ini nantinya kita jadikan sebagai bibit untuk kita melakukan penanaman bawang merah di sekitar rumah kita. Dan di sini kita akan melakukan penanaman bawang merah ini di dalam polybag. Untuk memilih bawang merah yang bagus yang kita gunakan sebagai bibit ini, itu bawang merah yang terlihat mengkilap. Dan kalau bisa kita memilih yang sudah memiliki akar seperti ini. Dan kalau dilihat lebih jelas lagi, ini bakal tunas akar sudah mulai terlihat muncul. Dan untuk kita melakukan penyemaian dari bawang merah ini ada dua cara. Yaitu yang pertama kita bisa langsung menyiram dari umbi bawang merah ini. Kemudian kita menyimpannya selama 3-4 minggu. Sampai bawang merah ini memunculkan tunas dari ujungnya. Cara untuk yang kedua kita melakukan pembibitan bawang merah yang kita ambil dari dapur ini. Yaitu kita bisa memotong sepertiga dari ujungnya untuk mempercepat proses persemaian dari bawang merah yang akan kita lakukan penanamannya di dalam pot ini. Dan biasanya dengan kita melakukan pemotongan sepertiga dari ujungnya ini, tunas akan muncul sekitar 2-3 minggu setelah kita melakukan penanaman. Selanjutnya kita mempersiapkan media tanam yang akan kita gunakan dalam proses persemaian bawang merah ini. Di sini kita harus mempersiapkan pupuk kandang. Dan di sini berkali-kali saya katakan yang kita persiapkan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini, jika kita pegang seperti ini terasa dingin, gembur, tidak lengket dan tidak berbau. Sangat berbeda sekali dengan yang namanya kotoran hewan. Selanjutnya di sini kita mempersiapkan tanah, yang mana tanah ini kita gunakan sebagai media tanam utama untuk kita melakukan penanaman apa saja. Tanah yang kita gunakan ini adalah tanah humus, dan cara pengambilannya kita hanya mengambil bagian permukaan dari tanah itu saja. Oke, sekarang kita langsung saja melakukan pencampuran tanah dan pupuk kandang itu dengan perbandingan 1:1. Oke, jadi sekarang kita langsung saja mengaduk ya pupuk kandang dengan tanah dengan perbandingan 1:1. Untuk media tanam sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita langsung saja mengisikan media tanam yang sudah kita buat ini ke dalam polybag yang sudah kita sediakan. Jadi setelah polybag selesai kita isi, maka kita langsung saja melakukan penanaman dari bawang merah yang sudah kita sediakan ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika kita langsung menyemainya pada media tanam, maka kita harus memotong sepertiga bagian ujung untuk mempercepat proses pertumbuhan dari umbi bawang merah yang akan kita tanam pada media tanam yang sudah kita sediakan. Jadi kita memotongnya seperti ini, dan di sini sudah mulai terlihat adanya bakal dari pucuk tunas. Oke, jadi setelah kita melakukan pemotongan seperti ini, kita langsung saja menanamkannya ke media tanam yang sudah kita sediakan. Dan untuk penanaman ini tidak boleh sampai menimbun dari bibit bawang yang akan kita gunakan. Lakukan hal yang sama pada umbi-umbi yang lainnya, sampai umbi yang kita sediakan untuk kita melakukan penanaman itu selesai kita tanam pada polybag yang sudah kita sediakan. Setelah kita melakukan penanaman seperti ini, kita langsung saja melakukan penyiraman. Penyiraman kita lakukan secukupnya saja, hanya untuk melembabkan media tanam di dalam polybag yang kita gunakan untuk persemaian. Selanjutnya di sini kita meletakkan polybag persemaian bibit bawang merah yang sudah kita lakukan ini di tempat yang teduh. Dan untuk perawatan selanjutnya di sini kita hanya melakukan penyiraman 2-3 hari sekali.
Setelah kita melakukan persemaian seperti ini, biasanya bawang merah yang kita tanam di dalam polybag ini akan tumbuh setelah 2 minggu sejak dilakukannya penanaman. Selanjutnya untuk cara yang kedua, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita memilih umbi bawang merah yang bagus dan bisa terlihat dengan warnanya yang mengkilap, tidak memiliki kerusakan pada umbi bawang merah yang kita pilih, dan kalau bisa kita memilih yang masih memiliki akar, dan juga sudah terlihat bakal muncul akar pada pangkal dari umbi bawang merah yang kita pilih seperti ini. Dan inilah yang nantinya akan menjadi bakal akar yang baru untuk proses pertumbuhan dari bawang merah yang akan kita tanam ini. Dan untuk umbi bawang merah yang kita pilih ini semuanya sudah memiliki bakal akar baru yang sudah mulai terlihat muncul pada pangkal umbi bawang merah yang akan kita gunakan sebagai bibit untuk kita melakukan penanaman bawang merah di sekitar rumah kita. Oke, jadi untuk tahap selanjutnya di sini kita melakukan perendaman untuk membasahi bagian bawang merah dan untuk merangsang proses pertumbuhan dari calon akar yang sudah terlihat muncul pada pangkal umbi bawang merah yang akan kita gunakan ini. Kita merendam sekedarnya saja, kemudian di sini kita melakukan penyimpanan bawang merah yang sudah kita rendam ini di tempat yang teduh. Bisa kita melakukan penyimpanannya di dalam rumah ataupun di tempat teduh lainnya. Biasanya untuk tunas bawang merah yang sudah kita rendam ini, yang akan kita jadikan bibit, itu akan muncul 3-4 minggu setelah kita melakukan perendaman dan penyimpanan dari umbi bawang merah yang akan kita gunakan sebagai bibit ini. Mungkin di sini akan muncul satu pertanyaan dari sahabat bertani buah dimanapun berada. Jika kita melakukan pemotongan sepertiga dari ujung umbi ini lebih cepat tumbuh, mengapa kita harus melakukan perendaman yang pertumbuhan dari tunas bawang merah ini lebih lama tumbuhnya? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah, jika kita melakukan penanaman dalam jumlah besar, tidak mungkin kita melakukan pemotongan satu persatu. Makanya di situ kita harus melakukan perendaman dan penyimpanan untuk menjadikan bibit bawang merah ini. Sedangkan jika kita melakukan pemotongan ujung dari umbi bawang merah ini, itu tandanya kita hanya melakukan penanaman dalam jumlah kecil, yaitu penanaman hanya dalam skala rumah saja. Oke, sekarang kita langsung saja menyimpan dari umbi bawang merah yang sudah kita rendam ini. Dan di sini saya akan tunjukkan hasil untuk pertumbuhan bawang merah yang sudah kita lakukan penyimpanan dan hasil untuk pertumbuhan bawang merah yang kita semai langsung dengan melakukan pemotongan dari sepertiga ujung umbi bawang merah ini. Oke, di sini saya sudah melakukan penyemaian bibit bawang merah yang sudah kita simpan selama 3-4 minggu atau sekitar paling lama 1 bulan. Dan untuk bawang merah yang sudah kita simpan ini semuanya sudah memunculkan tunas, dan untuk bawang merah ini sudah siap untuk kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi, yaitu dengan menggunakan media tanam dari campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Jadi selama proses penyimpanan kita tidak perlu melakukan penyiraman. Kalaupun kita melakukan penyiraman itu hanya sekedarnya saja untuk melembabkan dari umbi bawang merah yang kita gunakan ini. Karena umbi bawang merah ini memiliki cairan yang cukup banyak, jadi kita tidak perlu melakukan penyiraman secara rutin. Kalaupun kita melakukan penyiraman dalam jumlah besar, itu malah dapat menjadikan umbi bawang merah ini menjadi busuk. Oke, sekarang kita langsung saja melakukan penanaman dari umbi bawang merah yang sudah tumbuh ini. Seperti yang sudah saya katakan, kita menggunakan media tanam dengan campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Oke, jadi untuk proses penanaman bibit bawang merah yang sudah kita semai ini, kita harus menanam sampai benar-benar umbi dari bawang merah ini tertimbun oleh tanah. Dan kita hanya melakukan pemadatan secukupnya saja, agar tidak menghambat pertumbuhan dari akar bibit bawang merah yang akan kita tanam ini.
Jadi lakukan hal yang sama untuk melakukan penanaman dari bibit bawang merah ini sampai seluruh bibit bawang merah yang kita semai ini tertanam seluruhnya. Kemudian setelah kita melakukan penanaman sekitar 1 sampai 1,5 bulan, kita bisa memindahkan bibit bawang merah ini ke media tanam yang lebih besar lagi. Sekarang kita tinggal melakukan perawatan sederhana saja, yaitu kita bisa melakukan pemupukan menggunakan pupuk kandang secara rutin, bisa kita berikan 1 bulan sekali. Sedangkan untuk penyiraman dari tanaman bawang merah ini, kita hanya perlu melakukan penyiraman 3 sampai 5 hari sekali. Karena tanaman bawang merah tidak menyukai tanah yang basah, apalagi sampai becek. Karena itu bisa menyebabkan busuknya umbi bawang merah yang kita tanam di dalam media tanam ini. Untuk masa panen bawang merah ini biasanya bisa dilakukan setelah 2 sampai 3 bulan sejak dilakukannya penanaman. Jadi seperti itulah kita melakukan pembibitan dan penanaman bawang merah dengan mudah. Kita bisa memanfaatkan umbi bawang merah yang berada di dapur untuk kita lakukan penanaman. Yang mana penanaman tersebut juga nantinya akan kita gunakan kembali ke dapur kita. Jadi dengan demikian kita tidak perlu membeli bawang merah di pasar untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Karena kita bisa menanamnya sendiri di rumah, yang juga memanfaatkan bawang merah yang kita beli di pasar untuk kebutuhan dapur kita. Jadi dengan kita fokus melakukan penanaman dan melakukan perawatan semua tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah kita, kita tidak perlu merasa bosan di rumah karena mengikuti program anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Dalam proses menangani dan membantu proses pemutusan penyebaran mata rantai virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Jadi dengan kita sehat, keluarga sehat, kita semua sehat, corona minggat. Jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.